Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 29 Juli berjudul Harta Kegelapan. Ayat intinya diambil dari Yesaya 45 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Bersama saya, Pendeta Andre Dahembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tahun 1859, ketika demam emas California mulai memudar, dua penambang, Pat McLaughlin dan Peter O'Reilly, mengembara di sebelah barat Nevada dan membeli sebidang tanah di daerah kepala Six Mile Canyon. Ketika mereka menemukan emas, seorang penambang pintar lainnya, Henry Comstock, mengklaim bahwa emas itu ada di wilayah miliknya dan meyakinkan mereka untuk memberinya sebagian dari saham mereka. Segera para pencari keuntungan dari mana-mana mendengar berita itu, dan bukit-bukit sekitarnya mulai dipenuhi dengan tambang-tambang emas. Masalah terbesar yang dihadapi para penambang adalah lumpur yang lengket dan kebiruan mengelilingi emas-emas yang ada. Itu menempel di sepatu boot, beliung, dan skop mereka. Para penambang itu menyebutnya sebagai benda-benda biru yang terkutuk, dan itu membuat usaha penambangan emas mereka menjadi bisnis yang menyedihkan. Tapi ketika lumpur biru itu diuji, ternyata tanah tersebut memiliki kandungan biji perak terkaya yang pernah ditemukan, bernilai lebih dari $2.000 per tonnya, dan itu pada tahun 1859. Ternyata para penambang itu telah tenggelam setinggi lutut di salah satu area tanah yang mengandung mineral tunggal terbesar dalam sejarah, dan mereka tidak mengetahuinya. Penemuan yang luar biasa itu merupakan deposit perak terkaya yang diketahui di Amerika Serikat dan dikenal sebagai Comstock Lode. Tapi bukan itu saja. Lumpur yang biru itu akan segera mengubah sejarah. Pada tahun 1864, jumlah perak dan emas yang luar biasa keluar dari pertambangan Comstock Lode mendapat perhatian Presiden Abraham Lincoln. Lincoln membutuhkan kekayaan Comstock Lode untuk membantu memenangkan perang saudara, tetapi dia juga membutuhkan jumlah suara dari negara bagian lain untuk memastikan pemilihannya kembali. Jadi meskipun Nevada berpenduduk jarang, seluruh dokumen konstitusi Nevada dapat dikirim melalui telegram ke Kongres 2 minggu sebelum pemilihan. Itu adalah pesan telegraf terpanjang dalam sejarah. Butuh 2 hari untuk mengirim dengan biaya lebih dari $4.000. Tapi hal itu berhasil. Dan karena lumpur biru yang kaya itu, Nevada menjadi negara bagian pada 31 Oktober 1864. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang di tengah kesulitan dan pencobaan, disitulah kita menemukan kekayaan terbesar. Tuhan berkata bahwa ada harta karun bahkan dalam kegelapan. Dan siapakah kita untuk berdebat dengan pencipta kita? Sebagaimana dicatat dalam Yesaya 45 ayat 3. Bagaimanapun kita bisa memiliki keyakinan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang harta kegelapan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan bahwa di tengah kesulitan dan pencobaan, terkadang Engkau menyediakan berkat dan kekayaan terbesar bagi kami. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh menjadi rekan sekerja bagi Tuhan, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.